Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari awali acara ini dengan berdoa. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama berdoa, bersyukur, dan kami juga dapat merenungkan firman-Mu dan berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain dan kami bersyafaat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang menghidupi 3B dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang kita jalani selalu berkaitan dengan 3B. 3B hal yang simple, tapi itulah kehidupan kita sehari-hari. Nah, B yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Ayat 4 dari Filipi 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tema Filipi adalah tentang sukacita. Sukacita di dalam Kristus. Nah, saya menyadari bahwa untuk tetap bersukacita bukanlah hal yang mudah. Hal bersukacita selalu berkaitan dengan apa yang mengisi hati kita. Kalau isi hati kita penuh dengan ketakutan, maka yang keluar dari kehidupan kita adalah kata-kata ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang negatif. Tetapi ketika hati kita penuh dengan sukacita, maka yang keluar adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, dan tentu saja itu semua berasal dari firman Tuhan. Dan saya mau garis bawahi bahwa semua firman Tuhan selalu positif, tetapi kata-kata positif tidak selalu dari firman Tuhan. Sekali lagi, kata-kata firman Tuhan selalu positif, tetapi kata-kata positif belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjaga sukacita, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Dan ketika kita bersukacita, sel-sel imun dalam tubuh kita ini kuat, bangkit. Dan mari kita belajar bersama-sama, menyadari bahwa sekalipun bersukacita senantiasa itu tidak mudah, namun kita dapat berusaha bersukacita. Ayo terus usahakan untuk penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, isi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa bersukacita karena kita melakukan hal yang kedua, B yang kedua, berbagi. Berbagi, berbuat kebaikan. Ayat 5 dari Filipi 4 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hidup berbagi atau berbuat baik sebenarnya dapat dilakukan oleh semua orang. Bahkan orang jahat pun tahu bagaimana berbuat baik. Bagaimana caranya dia menolong orang. Tetapi kebaikan orang jahat itu hanya sesaat. Kebaikan orang benar itu akan dikenang terus. Dan mari kita belajar berbagi. Berbagi hidup. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita mengelola berkatnya Tuhan, kita berbagi dengan orang lain. Dan bulan Desember adalah kesempatan kita berbagi dengan orang lain. Berbagi perhatian, dan berbagi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Dan kadang-kadang kita juga perlu berbagi, sebab
Apa yang kita miliki tidak bisa kita habiskan sendirian. Kita perlu berbagi dengan orang lain. Waktu kita melihat orang bersukacita, kita pun bersukacita. Sekalipun sukacita itu datang dari dalam diri kita, mengalir keluar. Tetapi melihat orang senang, kita pun ikut senang. Kekasih Tuhan, mari biarlah kita hidup berbagi dan membagikan kebaikan hati kita dengan motivasi hati yang benar dan hati yang tulus, lurus. Sehingga orang yang kita berkati, mereka akan berbahagia. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kita pun turut berbahagia bersama dengan mereka. Dua hal. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, berbagi atau berbuat baik. Yang ketiga sekarang, bersyukur dalam segala keadaan. Ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang bisa bersyukur, dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Orang yang bisa bersyukur, dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang bisa bersyukur adalah orang yang kenal siapa Tuhannya dan apa yang akan dikerjakan Tuhan kepada hidupnya. Dan mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita nggak bisa menciptakan nafas buat diri kita sendiri. Walaupun ada alat nafas bantuan, oksigen, untuk menolong kita supaya kita bisa lebih leluasa. Tetapi ketika oksigen itu diambil, kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Dan kekasih Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Mari kita belajar syukuri apa yang kita punya. Yang kita punya kita syukuri. Yang tidak kita punya jangan kita keluhkan. Syukuri apa yang kita punya, sebab dari apa yang kita punya kita dapat melipat gandakannya. Ingatlah, Yesus ketika mengadakan mujizat, Yesus selalu mengucap syukur kepada Bapa. Dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau mendengar doaku. Hubungan yang karib membuat Yesus dapat selalu bersyukur kepada Bapa. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara bersyukur? Dan mari kita belajar syukuri kelebihan yang kita punya, bahkan kekurangan yang kita punya pun kita syukuri. Karena akan ada orang-orang di sekitar kita yang menolong kekurangan-kekurangan kita. Tuhan akan utus orang-orang terbaik untuk mengatasi kekurangan kita. Oleh sebab itu, dalam bergaul dengan orang lain, kita belajar untuk merendahkan hati. Sehingga ketika kita merendahkan hati, kita mudah ditegur, kita mudah dinasehati, bahkan kita mudah untuk ditolong, dibantu. Buang sungut-sungut dan mulai bersyukur selalu. Yang keempat, yang terakhir, nikmati Tuhan. Saya berkata nikmati Tuhan bukan menikmati berkatnya Tuhan. Kenapa? Kalau kita menikmati Tuhan, maka kita dapat menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Ada banyak orang ingin menikmati berkat Tuhan tanpa menikmati Tuhan. Itu mustahil. Karena kalau kita hanya menikmati berkat Tuhan habis, maka kita tidak bisa menikmatinya lagi. Tetapi kalau kita menikmati Tuhan, menikmati Sang Sumber berkat itu, maka berkat-berkat Tuhan pun akan kita nikmati. Ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita nikmati berkat-berkat Tuhan dengan menikmati Tuhan terlebih dahulu. Dengan membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Mari, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, makin dekat, makin melekat, erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita
hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita hidupi 3B. Bersukacita, berbagi, bersyukur. Kami belajar Tuhan menghidupi 3B dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersukacita. Kami mau belajar berbagi. Kami juga mau belajar untuk menyatakan kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Biarlah ketika kami bersukacita, berbagi, dan bersyukur, kami menikmati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, biarlah para kekasih Tuhan yang sedang bersama dengan kami, yang sedang berdoa bersama dengan kami, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, menguatkan, meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudariku yang hari demi hari bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan sebagai pemimpin maupun sebagai karyawan, sebagai pengusaha maupun sebagai orang-orang yang membantu para pengusaha, sebagai asisten. Kami berdoa, Tuhan menolong kami semua. Dan Tuhan memberikan hikmat dimanapun kami ditempatkan, dimanapun posisi kami berada. Kami belajar Tuhan untuk saling menguatkan, saling menolong, saling berbagi. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, hikmat Tuhan ada pada kami. Baik di toko, di gudang, dan di tempat-tempat usaha yang lain, di apotek, dan di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, di pertambangan, di pertanian, perkebunan, di dunia transportasi, dan di dunia perikanan, juga di dunia pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa, biarlah ekonomi Indonesia mengalami pemulihan, ekonomi dunia pun mengalami pemulihan. Kami berdoa, beberapa rekan hamba Tuhan, biarlah dikuatkan. Kami berdoa untuk Pastor Ongko bersama istri di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati mereka malam ini. Dan kami juga berdoa buat Pastor Christophorus yang hari-hari ini sedang dirawat karena COVID-19. Tuhan menjamah kesehatannya. Kami juga berdoa buat Ama Maria yang sedang terbaring di Singapura. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami percaya ketika kami berdoa dan berdoa terus, Tuhan menjamah kesehatannya. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah dialami oleh Saudara Gunawan di Bondowoso. Dan kami juga bersyukur buat Ibu Aicu yang sedang terbaring di Jember. Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan kesehatannya dari COVID-19. Kami berdoa buat kesembuhan dan mujizat buat Pak Slamet yang ada di Jajak. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk Pak Daud yang ada di Surabaya, yang sedang mengalami diabetes dan penglihatan yang kurang jelas. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat rekan-rekan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, baik di kepala maupun di jantung, di parunya, di ginjalnya, dan organ-organ tubuh yang lain. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dengan bilur-bilur Yesus. Kalian semua sembuh dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang lemah imannya, sedang galau, sedang ketakutan, sedang kekhawatiran. Biarlah Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Ya Tuhan, rancangan-Mu indah. Biarlah kami menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu buat bangsa negeri Indonesia. Karena Indonesia sudah mengalami pertolongan, pembelaan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keadilan-Mu ditegakkan untuk bangsa Indonesia. Kebenaran-Mu dinyatakan untuk negeri Indonesia. Pembelaan-Mu sungguh nyata Tuhan buat bangsa Indonesia.
Dan kami percaya orang yang berseru kepadamu, yang mengandalkan Tuhan, mendapatkan pembelaan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Malam ini kami berdoa buat Presiden kami Jokowi, perlindunganmu, hikmatmu, penyertaanmu ada padanya. Demikian pula dengan orang-orang di sekitar beliau yang memimpin bangsa dan negeri ini, termasuk aparat militer, TNI dan Polri yang bekerja sama menjaga ketertiban keamanan bangsa dan negeri Indonesia. Kami percaya negeri ini aman, tertib, damai sejahtera. Para malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pula saudara-saudariku yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati mereka. Bahkan hari-hari ini di Israel dan sekitarnya yang sedang merayakan Hanukkah, kami berdoa, biarlah Festival of Light, biarlah terang yang ajaib itu mereka alami. Mereka berjumpa dengan Mesias yang mereka nanti-nantikan, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah namamu makin dipermuliakan atas negeri Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa buat kekasih Tuhan, anak-anaknya yang hari-hari ini sedang ujian akhir semester, Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian buat mereka semua dalam mengerjakan setiap tugas dengan benar dan baik. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus, kekuatan saudara, Tuhan Yesus pertolongan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.